A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena bersyukur dan berbaik sangka itu menjadi sebab keridhaan Allah turun kepada kita. Berbaik sangka kepada Rabb kita dan berbaik sangka kepada siapa aja, kepada apa aja. Ya, karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Ya. Nah, kali ini ada korelasinya dengan ayat tadi. Ada satu buah curhatan dari sahabat kita yang kita akan simak sama-sama. Lalu kemudian seperti biasa kita tanggepin ya. Berarti kali ini kita masuk di sesi curhat bareng Umi. Saya singkat CBU ya di thumbnailnya, supaya nggak kepanjangan. CBU. CBU-nya kali ini masuk ke 11 kalau nggak salah ya. Dari Sirajul Abdul. Saya nggak tahu, kalau saya nggak salah ingat beliau pernah bilang, gak tahu beliau orang Rembang atau orang mana. Saya juga gak tahu beliau ini akhi apa ukti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ya, mana ada zaman sekarang utang gak ada bunganya? Ada. Buktinya saya dipinjami teman saya 25 juta tanpa bunga sepeser pun, 1 rupiah pun tanpa bunga. Dan saya bayar waktu itu sampai 7 bulan atau 8 bulan. Dan beliau tidak marah sama sekali. Alhamdulillah sekarang lunas hutang saya ke beliau yang bukan riba itu. Jadi panjenengan pertanyaannya sudah suuzon ya. Mana ada zaman sekarang utang gak ada bunganya? Ada. Terus saya lanjut. Semua hutang dari bank, koperasi, BMT, tetangga, semua pasti ada bunganya. Nah, garis bawahi pernyataan beliau, pasti ada bunganya. Gimana kalau pas butuh banget, mau usaha juga butuh banyak modal. Kalau nggak hutang ya Umi. Beliau katakan dari bank ada ribanya, ada bunganya, betul. Koperasi ada bunganya, BMT ada bunganya, tetangga. Nah,
Tetangga semua pasti ada bunganya. Itu tetangga jenengan mungkin, tetangga saya enggak. Sejauh sepengetahuan saya di daerah saya ya, di salah satu desa, saya nggak sebutkan daerah saya ya, di Kecamatan Kaliori, saya belum pernah dengar ada tetangga saya menghutangkan pakai bunga. Nah, kalau panjenengan punya pernyataan bahwa tetangga semua pasti ada bunganya, mungkin tetangga jenengan itu rentenir. Kanan kiri jenengan mungkin rentenir, ya. Tapi tetangga saya enggak. Jadi pernyataan jenengan itu saya bantah. Tidak semua. Ya, tergantung pribadi masing-masing. Ya. Tergantung pribadinya itu ada iman enggak ketika menghutangi. Kalau tidak ada iman ya begitu, jatuhnya memberikan bunga, ya. Jadi pernyataan beliau ini termasuk kategori yang memvonis sesuatu buruk gitu kan, suuzon. Kalau beliau katakan semua pasti ya, dengan bahasa beliau pasti ada bunga, tidak. Barangkali mungkin Sobat Winner yang punya tetangga-tetangga meminjamkan tanpa bunga bisa dibantu komentar di sana ya. Kita berikan bukti-bukti bahwa memang nggak semua orang menghutangkan itu pakai bunga. Ada juga yang nggak pakai bunga. Jadi pernyataan jenengan jelas salah. Ini suuzon. Nah, hal ini penting sekali untuk kita bahas sedikit ya. Biasakan berpikir positif, ya. Biasakan mengucap hal-hal positif. Kalau kita katakan saya celaka, kemungkinan akan celaka. Tapi kalau saya katakan insya Allah saya selamat dalam perjalanan ini, insya Allah pasti selamat. Kenapa? Karena Allah menurut sangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, tentunya Allah akan kasih kebaikan-kebaikan dari sisinya. Tapi kalau kita terus berprasangka buruk, keburukan-keburukan pula yang akan kita dapatkan. Jadi mendoktrin pikiran kita, mendoktrin hati kita dengan hal-hal baik itu penting. Kenapa? Karena ucapan baik, pikiran baik itu akan menjadi doa. Kita terlilit masalah, kita selalu ucapkan, setiap bangun tidur kita ucapkan, Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih Engkau berikan umur, masih Engkau berikan nafas, masih Engkau berikan kesempatan untuk hidup. Dengan segala permasalahan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup hamba, insya Allah pasti Engkau akan selesaikan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih terbangun dalam keadaan sehat dan masih teringat akan hutang-hutang hamba. Insya Allah Engkau pasti akan lunaskan, Engkau pasti akan lunaskan dengan cara yang halal. Alhamdulillah ya Allah, hari ini terbangun dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, insya Allah pasti hari ini ada yang Engkau akan bantu hamba melalui siapa aja. Mungkin salah satu hambamu yang tiba-tiba meminjamkan kepada hamba, mungkin salah satu hambamu yang tiba-tiba memberikan kepada hamba. Engkau pasti akan tolong, Engkau pasti akan tolong. Kalau kita terbiasa mendoktrin pikiran kita keluarkan dari lisan kita hal-hal positif, hal-hal baik, itu akan menjadi doa dan itu akan menjadi kenyataan. Simak kisah orang-orang sukses, bagaimana pola berpikir beliau, ya. Ada yang dari nol, ada yang dari minus, ya kan, dari berhutang, ya kan. Banyak sekali kan seperti itu. Contoh Kevin Aprilio itu berapa hutangnya? 4 miliar atau berapa itu. Tapi setiap hari beliau bangun dengan kondisi pikiran positif, dengan kondisi hati yang selalu merasakan hal-hal positif, mengucapkan hal-hal positif. Bahkan beliau datangi satu persatu orang yang beliau hutangi, beliau bicara baik-baik, beliau tunjukkan program-program beliau, ya kan? Artinya apa? Ada etikat baik, ada ucapan baik, ada pikiran baik, ada kemauan baik. Alhamdulillah hutang beliau yang 4 miliar itu kalau kata beliau lunas dalam 1,5 tahun. Tapi kalau kita berpikir aduh utang nih nggak lunas betul nanti itu jadinya. Aduh nggak ada yang minjamin nih, yang minjamin semuanya pasti ada bunganya, Nanti jenengan ketemunya lagi orang yang rentenir, ketemu ke kiri orang rentenir, ketemu ke kanan orang rentenir. Karena apa? Karena panjenengan sudah doktrin pikiran jenengan, panjenengan sudah keluarkan ucapan dari lisan jenengan seperti itu. Jadi penting sekali buat Sobat Winnerku, biasakan mengucapkan hal baik, memikirkan hal baik, karena itu akan menjadi doa. Betulan itu akan menjadi doa, itu akan menjadi kenyataan. Ya. Sesulit apapun kondisi kita, biasakan untuk memikirkan hal positif, mengucapkan hal positif, ya kan? Karena itu penting sekali.
Kenapa? Itulah di UJR itu isi kajian saya itu selalu memberikan motivasi, selalu mendoktrin teman-teman supaya berpikir baik, mengucapkan hal baik. Bangun tidur, ketika teringat hutang, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya dilunaskan hutang, bersyukur kepada Allah, ya. Bangun tidur, pertama syukuri dulu. Kenapa disyukuri? Karena berapa banyak saudara kita yang tidak bisa terbangun ketika tidur, bablas, ya kan? Artinya apa? Meninggal. Tapi kita bangun tidur masih bernyawa, masih bernafas, masih bisa melihat sekeliling, tembok warna putih, korden warna hijau misalnya. Artinya apa? Indera penglihatan kita masih berfungsi dengan baik. Itu harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat beribadah kepadamu. Hari ini semoga Engkau berikan rizkimu dari jalan yang halal. Kenapa? Karena Allah itu maha baik. Allah hanya kasih yang baik-baik. Jadi kalau panjenengan nyatakan semua pinjaman pasti riba, tidak, ya kan, tidak. Kalaupun ada riba itu hanya pilihan. Kita dihadapkan kepada dua pilihan. Ini ada riba dan kita masih bisa mencari jalan yang halal. Kita masih punya dua kaki untuk berjalan keliling. Kita masih punya mulut untuk berbicara, ya kan? Tapi ini ada riba. Saya pilih yang mana? Tidak, iman saya pilih saya cari dulu jalan yang lain. Ya kan? Iman yang bekerja, ya. Yang banyak-banyak alasan itu untuk membenarkan perbuatannya mengambil riba itu datangnya dari setan, waswas setan. Ya. Jadi semua alasan-alasan tadi itu yang alasan seperti tidak ada pinjaman kalau nggak riba hari gini. Ada, buktinya banyak-banyak tuh, ribuan testimoni yang beliau keluar dari riba tanpa menyentuh riba, banyak sekali. Tapi itu kan mereka, kalau mereka bisa kenapa saya enggak? Kalau mereka dikasih Allah, tentunya saya juga akan dikasih Allah. Harusnya berpikirnya seperti itu. Baik-baik aja pikirannya. Baik-baik aja pikirannya, nggak usah buruk. Nggak usah pikirin gimana caranya Allah tolong kita. Jangan batasi kuasa Allah dengan pikiran-pikiran kita. Kita manusia ini terbatas. Sejauh mata memandang kita terbatas. Sejauh pikiran kita menjangkau terbatas. Tetapi Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha Memberi tanpa batasan. Kalau kita batasi kuasa Allah dengan pikiran-pikiran kita yang terbatas ini, jatuhnya nanti dapatnya cuma segitu-gitu aja. Sejauh mata memandang rentenir, bank, BMT, segala macam. Sejauh pikiran menjangkau hanya rentenir, ya taunya cuma rentenir, kenalnya rentenir. Mungkin seperti kata dalam tempurung, taunya itu aja, sekelutekan itu aja. Ya, isinya cuma riba, dan riba. Tapi kita yakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha thayyib, Allah itu maha suci. Allah pasti kasih yang baik-baik, yang suci-suci, yang thayyib-thayyib. Gak mungkin enggak, Allah kasih kok. Ke teman-teman yang di channelnya Umi itu ribuan orang dikasih ditolong. Saya pasti ditolong. Harusnya seperti itu. Ya. Sekali lagi saya ingatkan buat sobat winerku, biasakan berpikir baik, mengucapkan hal baik. Kalau ternyata di sekitar jenengan ada pinjaman-pinjaman riba, memang ada Umi, perbankan, BMT, koperasi itu riba. Tetangga saya juga ada yang meminjamkan riba, tapi saya yakin pasti ada di tempat lain itu pertolongan Allah, mungkin melalui salah seorang hambanya yang tidak meminjamkan secara riba, tapi meminjamkannya pure, meminjamkan 1 juta kembali 1 juta. Insya Allah pasti ketemu kalau kita memikirkan hal seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.